Nah, Berarti Ustaz, tadi dia kan dari Ibnu Khaldun ini pertama kan di Tunisia ya. Betul. Setelahnya kemudian pindah ke Maroko. Fez. Menjadi sekretaris negara lagi nih, sekretaris kesultanan. Nah, lalu kemudian pindah lagi ke Andalusia. pindah lagi ke Andalusia, Ke khususnya satu di Granada. di Lebih besar kerajaan lagi. yang lebih besar, kesultanan yang lebih besar lagi dari kedua sebelumnya gitu ya. Betul. Dan itu pun juga dipercaya menjadi sekretaris Sekretaris lagi. juga. Hat-trick dia. Hat-trick, bahkan tidak hat-trick, dia nanti terus melanglang buana se-Eropa sebelum itu, Samarkand sampai ke Maghrib itu dia jelajahi. Makanya Tapi dia ini spesialis sekretaris negara ya Ustaz ya. dia nanti jadi hakim, dia politikus juga. Oh, nanti gitu. di negara-negara lain atau di daerah lain dia ada jadi politikus dan sebagainya. Tapi kalau kita ceritakan selama 25 tahun dalam 1 jam kan nggak mungkin juga. Ya. Sangat sangat panjang dia. Makanya di fase kedua, yaitu fase dia bekerja, dia menjadi diplomat. Berarti fase yang sekretaris menjadi sekretaris ini berada pada fase keduanya ya. Betul. Fase kedua, dia jabatan administratif, kemudian sekretaris negara, sekretaris kesultanan, politisi, dan juga pernah jadi hakim. Itu di situ. Dan juga pernah jadi peneliti, ada di situ. Jadi sebenarnya dalam proses bekerja selama 25 tahun itu dia sudah banting setir ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, terus mengumpulkan segala macam pengalaman dia. Nah, ini yang nanti akan dihasilkan di belakang kita bicara itu. Jadi fase keduanya dia ini terhitung dari usia 20 Betul. tahun sampai 40 gitu atau bukan? Tambah 25 aja, jadi berapa itu? Tambah 25 45 gitu. Nah, sampai 45. 45. Oh. Betul. Sampai 45 tahun. Itu karena sampai kepada kematangan jiwa kan. 40 itu kematangan jiwa itu. Nah, itu setelah tadi yang saya katakan di Andalusia, khususnya di Granada, dia dipercaya sebagai sekretaris negara. Otomatis sekretaris negara ini lebih dekat ke Raja Abdullah daripada Perdana Menteri ini. Ini ada Perdana Menteri, maka tadi si Lisanul Khatib itu Perdana Menteri. Dia sebenarnya juru bicaranya juga dari Raja. Jadi pemerintahan dipegang oleh Lisanul Khatib. Tapi kalau apa itu namanya itu, kalau Raja itu jadi apa namanya ya, kalau bahasa kita itu jadi simbol ya. Simbol Negara. Simbol kesultanan. Ya, simbol kesultanannya kan raja. Tapi pemerintahannya diatur oleh Perdana Menteri. Waktu itu sudah ada Perdana Menteri. Nah, cuma sekretaris simbol ini kan tentunya jauh lebih dekat. Masalahnya Perdana Menteri diangkat oleh simbol negara, simbol kerajaan ini permasalahannya kan. Sampai-sampai saking percayanya itu, belum lama dia jadi sekretaris negara, delegasi untuk berdiplomasi dengan satu kerajaan raksasa di Eropa, yaitu kerajaan Kastilia itu. Waktu itu rajanya namanya Petrus. Penembakan misterius itu sudah ada waktu Petrus 3 atau Petrus berapa itu. Itu kerajaan Kastilia di Eropa itu adalah kerajaan yang dalam keadaan bangkit-bangkitnya. Artinya bargaining position di wilayah Eropa itu besar sekali. Kalau mau berdiplomasi ke saya, kalau saya untung ente rugi itu udah biasa. Makanya Raja Abdullah menginginkan Ibnu Khaldun lah yang jadi diplomatnya ke sana. Ke kesultanan Eropa ini. Betul. Harus ini, karena kalau tidak takutnya MOU-nya rugi kita. Makanya, tapi ini si yang Perdana Menteri nggak diajak. Nggak diajak. Nah, ini justru makanya ini juga jadi penyebab dia harus melanglang buana. Diangkatlah dia untuk diplomat ke sana, perwakilan raja. Apa yang diputuskan Ibnu Khaldun, berarti itu keputusan Granada juga, gitu. Kan besar sekali. Beliau lah intinya dalam singkat waktu beliau berdiplomasi dengan kerajaan Kastilia. Kemudian terjadilah win-win solution dengan Granada. Pulanglah dia membawa hasil itu, dan Raja Abdullah itu puas dengan hasil yang ditorehkan oleh Ibnu Khaldun. Jadi bahasa Raja Abdullah ini, saya itu tidak salah meminta Anda untuk menjadi diplomat dari kita. Dan tidak salah juga kepercayaan seluruh Granada diserahkan kepada Ibnu Khaldun untuk berunding di sana. Hasilnya amanah beliau. Amanah. Hasilnya tidak merugikan kita dan juga tidak merugikan sana. Oleh karena itu, kalau ini dibiarkan, Perdana Menteri itu melihat bahwa
ini tanda-tanda keburukan ada pada saya ini. Oh, Bahaya. Bahaya. Bisa berpotensi melengsarkan saya. Ini juga akan jadi ibroh bagi kita kan. Nah, itu makanya disebut al-ibar. Ibar itu adalah jamak dari ibroh, pelajaran-pelajaran artinya. Oke, al-ibar itu ya. Nah, ibroh jamak itu al-ibar. Nah, ini jadi pelajaran bagi Ibnu Khaldun juga, bahwa di hati kita itu, atau di hati orang yang selevel itu, pasti nanti ada orang-orang yang siap menghajar kita. Lisanul Khatib tidak berdiam diri. Dia harus membuat satu makar. Buatlah makar seperti makarnya yang ada di Maroko. Sabotase. Dan dia akan berbuat kudeta terhadap raja. Sama. Tapi namanya juga Ibnu Khaldun ya, seorang cendekiawan. Dia tidak mau jatuh di tempat yang sama, kejeblos di lubang yang sama. Sebelum itu terjadi, jadi hembusannya sudah dari mana-mana. Tuduhan itu udah datang ke dia dari A, dari B, dari C, dan datang tuduhannya juga dari Perdana Menteri itu. Makanya sebelum dia difitnah seperti itu lagi, dituduh seperti itu lagi, dan masuk penjara tanpa pengadilan lagi, makanya dari awal dia sudah memutuskan bahwa saya harus keluar. Jadi yang Perdana Menteri ini buat hoax, betul, gitu ya? Buat hoax. Bahwa tadi sabotase dan siap mengambil alih kekuasaan. Betul. Gila. Kan itu tidak mungkin juga. Kalau secara logis itu enggak. Tapi karena orang di sana mungkin cepat sekali yang mendapatkan, kalau ada hoax begitu atau isu-isu seperti itu tuh mungkin elegan ya. Kalau ada isu di orang-orang tokoh di atas atau orang-orang yang punya jabatan, diterpa isu seperti itu tuh enak. Betul. Dan gampang sekali untuk diterima. Nah, daripada jatuh dua kali sebelum terjadi, nah ini perpolitikannya juga sudah buruk. Nah, makin buruk. Makanya Ibnu Khaldun dia lebih memilih hengkang. Gitu ya? Iya. Mundur secara terhormat. Betul. Dia keluar dari Granada, dan saya akan melanjutkan ke negara-negara lain. Hebat ya, punya pemikiran begitu tuh, rihlah. Saya nggak paham itu. Ibnu Khaldun punya pemikiran rihlah, dan pasti hidup saya gitu. Itu yang jadi pelajaran justru bagi kita ya. Dia siap rihlah kemanapun dan pasti hidup. Ya karena tadi mungkin potensi, keahlian, dan menjadi perbincangan di situ. Iya, jadi perbincangan. Yakin dengan segala kompetensinya itu. Keluar dari Granada, kemudian dia melanglang buana hampir seluruh Eropa, terus dari satu negara ke negara lain, wilayah ke terus. Makanya dia banyak mendapatkan data, pengalaman empiriknya sangat kuat dia. Pantas ya. Betul, selama 25 tahun. Barulah setelah 25 tahun itu, di umur 45 tahun, dia masuk dalam fase uzlah atau fase pengasingan diri. Dia ditangkap di penjara, tidak hanya di situ, di negara-negara lain ada yang dia juga ditangkap. Sama dengan kasus yang sama. Gitu. Kasus yang sama. Ini dan ditangkap itu pun karena faktor sama gengsi itu saja juga, ya. Betul. Dibuat hoax. Betul. Ya tadi juga ketika kondisinya kembali ke Tunisia, dibuat yang seperti itu lagi makar lagi, bahwa ente mau nggak gabung dengan kita, kalau begini akan dikasih jabatan yang tinggi di bawah level kesultanan lagi. Kalau kita menang sudah selesai. Nah itu belum bergerak sudah ditangkap, belum apa-apa. Ya, press release aja belum keluar. Itu sudah ditangkap tuh. Surat pemberitahuan aksi aja belum ada. Itu ditangkap tuh di beberapa negara. Sampai akhirnya dia harus uzlah, mengasingkan diri selama 8 tahun. Kira-kira selama 8 tahun. Di mana itu, Ustaz? Uzlahnya masih daerah Eropa. Gitu. Ya. Kan ketika uzlah itu dia menulis, dia meneliti. Berarti dia pindah-pindah wilayah dari satu tempat ke tempat lain. Tempat yang lain. Ya. 8 tahun dia meneliti, studi, menulis, sampai menghasilkan yang dinamakan sampai hari ini secara monumental dan fenomenal kitab-kitabnya. Tidak hanya satu beliau itu. Saya sebutkan saja kitabnya ya. Misalnya pertama kitab ini, karena yang pertama ini
Dia mengeluarkan kitab Al-Ibar. Al-Ibar. Ini kitab pertamanya beliau. Wad-Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar. Wa man asaruhum min dhabi sultanil akbar. Itu nama kitabnya. Nama kitabnya. Ya. Kayak nama kitab kok persis kayak pidato. Kok kayak nama judul disertasi. Iya. Itu nama, bahkan disingkat jadi Al-Ibar. Saya kira tadi Ustadz memaparkan prakata mukadimah daripada kitabnya itu, apa judulnya? Di judulnya. Nyari kitab apa? Ini baca dulu. Baru kemudian kitab kedua ada Al-Lubab. Al-Lubab Al-Muhassal fi Usuliddin. Ini kitab yang ketiga maksudnya? Kitab kedua. Nama kitab keduanya ini. Lalu yang ketiga dia menulis At-Ta'rif sendiri, tapi At-Ta'rif ini dia gabungkan ke Al-Ibar. Oh iya, saya harus sebutkan. Di Al-Ibar ini disebutnya itu ada 3 buku, tapi sebenarnya jilidnya jadi 7. Ya. Kita sebutkan 7 aja, 7 jilid besar. Jadi ada 7 jilid besar. Jilid pertama ini Al-Muqaddimah yang jumlahnya 1000 halaman. Ini baru Muqaddimah, betul-betul Muqaddimah. Ini pendahuluan. Ya. Baru kemudian jilid 2, 3, 4, 5. Ini jilid penjabaran dari Al-Muqaddimah. Di sini berbicara tentang kerajaan seluruh yang namanya Arab. Kerajaan Arab dari A sampai Z. Yunani, Persia, Romawi, terus masuk ke apa ya, Eropa secara keseluruhan. Itu semua penjelasannya semua berada pada jilid 1 sampai dengan 5. Jilid 2, 3, 4, 5. Full di sini. Makanya nyebutnya Al-Ibar wad-Diwan wal Mubtada wal Khabar itu. Jadi pelajaran dan juga arsip-arsip mulai dari awal sampai akhir. Tentang apa? Fi ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar. Tentang peristiwa politik orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab dan orang-orang barbar dan orang-orang atau kerajaan yang sezaman dengannya. Itu artinya begitu. Baru jilid 6-7 berbicara tentang kerajaan, bahasa, tentang orang-orang barbar. Jadi barbar itu satu suku yang sebenarnya adalah suku yang punya identitas jelas. Barbar. Kenapa kemudian konotatif sekarang kalau apa-apa yang jelek yang satu disebut barbar? Barbar sekali. Iya, barbar sekali. Padahal barbar itu satu suku yang bagus, fenomenal itu. Makanya diteliti oleh Ibnu Khaldun. Khusus sendiri itu kerajaan barbar dan Zanata. Nah, jadi di jilid ke-6 dan 7 berbicara tentang barbar dan Zanata dan bahasa mereka. Itu luar biasa itu. Nah, barulah diselipkan satu kitab yang terakhir ditulis At-Ta'rif di Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban. Disingkat lagi At-Ta'rif. Nah, orang-orang barat, orang Eropa menyebutkan ini namanya autobiografinya Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun membuat biodata lengkap tentang dirinya di kitab At-Ta'rif. Nah, yang tadi saya sampaikan itu ada di kitab At-Ta'rif itu. Lengkaplah itu Al-Ibar. Jadi kalau orang sudah punya Al-Ibar berarti Al-Muqaddimah, kemudian jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6, jilid 7, baru kemudian tutup At-Ta'rif. Yang 8 ada 11 ya? 8 berarti. 8 ya? Ya, 8 jilid itu. Tutuplah, mungkin seginilah mungkin besarnya ya. Sangat panjang sekali. Karena kalau setiap di Muqaddimah aja 1000. Betul. Pernah dilihat itu kalau bisa dilihat. Nah, patung Ibnu Khaldun itu sebesar patung Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman ada di Tunisia itu. Ya, patung Ibnu Khaldun di Tunisia. Nah, sedangkan hari ini. Termasuk juga untuk kelengkapan manuskrip dan naskah asli atau naskah Al-Ibar itu justru ada di Yale University Library itu di Amerika Serikat, di Connecticut ya. Bukan Universitas Islam. Itu justru universitas umum itu. Umum ya. Universitas yang dibangun di 1701 Masehi itu. Itu termasuk tertua juga dan itu termasuk dari universitas terbaik ke-10 kalau nggak salah.
Yale University Library, ada di situ tuh. Baik. Ini universitas yang tidak beralamat bertempat kedudukan di Jazirah Arab. Betul, Tapi di Amerika Serikat, di Amerika Serikat kan, di daerah Connecticut itu. Yang seharusnya itu di wilayah-wilayah ini, Di wilayah situ, Jazirah Arab. tapi justru naskah-naskah aslinya banyak bisa kita lihat di sana. Itu kenapa tuh? Apa beliau bertempat tinggal di situ waktu itu? Bukan ya, mungkin tadi kan ada posisi tawar universitas itu jika mendapatkan manuskrip-manuskrip yang untuk dari tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh dunia, itu kan jadi bargaining position setiap universitas itu kan. Oh gitu. Pastilah. Nah, contohnya aja bahasa Jawa, manuskrip Jawa dan sebagainya ada di Belanda, di Universitas Leiden itu. Makanya kalau orang mau belajar bahasa Jawa ke sana, ke Belanda, kan lucu. Bukan Itu terbaik loh. Sastra Jawa ada di sana. Bukan di Pulau Jawa. Bukan di Pulau Jawa, ada di Universitas Leiden, University Belanda itu. Apa jangan-jangan orang Belanda bahasa keduanya bahasa Jawa ya? Itu, nah itu sangat termasuk akreditasi internasional. Nah, termasuk Yale University ini juga mengambil manuskrip Ibnu Khaldun, juga kita bisa lihat di sana. Itu Universitas si Bill Clinton itu kan dari situ kan. Dari Yale University itu. Nah, seluruh dihasilkan oleh Ibnu Khaldun selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Untuk yang Al-Ibar. Oke. Kemudian dia tambah lagi tadi yang Al-Muhassal, Al-Lubab Muhassal. Itu mengenai tentang usuluddin, tentang teologi dan sebagainya. Oke. Jadi lengkap beliau itu. 10 tahun dia sudah menghafal Quran, sudah selesai. 10 tahun. 10 tahun. Makanya 10 tahun berikutnya lagi dia menyelesaikan seluruh usuluddin, usul fikih dan sebagainya. Baru kemudian setelahnya dia mempelajari banyak keilmuan-keilmuan lain yang kemudian membentuk dirinya dan bisa dilihat di dalam karyanya, karya besarnya itu. Nah, murid yang terkenal dari beliau itu ada 2. Ahmad Al-Maqrizi, beliau seorang pakar dan ulama besar di zamannya, yang banyak memuat tentang Ibnu Khaldun dan pujian-pujian terhadap gurunya itu, ya, yang membuat kitab tentang kerajaan dan sebagainya. Yang kedua, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang pakar hadis, pakar sejarah, pakar tafsir dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bagaimana Fathul Bari yang dibuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini muridnya Ibnu Khaldun. Nah, itu muridnya Ibnu Khaldun di Al-Azhar. Itu minimal 2 lah, termasyhur itu ya. Nah, dua muridnya ini sering mengagumi dan memuji gurunya Ibnu Khaldun ini. Luar biasa. Nah, ini berarti kita bisa lihat di fase yang terakhir, fase beliau, yaitu fase tentang mengajar dan meneliti. Oke. Makanya beliau setelah fase uzlah selesai, dia langsung masuk ke fase mengajar dan fase menjadi hakim. Nah, selama di fase itu, fase pengabdian ini. Ya, fase pengabdian. Jadi hakim juga, dan jadi dosen, guru besar di salah satunya di Al-Azhar di Mesir. Karena beliau sudah pindah ke Mesir nih. Ya. Ini beda ya, beda dengan fase dia bekerja ya, Ustaz ya. Betul. Jadi waktu saat dia bekerja itu bukan pengabdian ya. Dia istilahnya dia mencari bekerja untuk makan gitu ya. Betul. Dan mengumpulkan banyak pengalaman di situ dia. Oke. Ya. Nah, fase beliau dalam mengajar dan mengabdi ini dihabiskan selama 24 tahun. Makanya beliau meninggal di Mesir, ya, di Kairo. Nah, beliau menjadi dosen di Al-Azhar dan juga di Al-Asbah kalau tidak salah. Al-Qasbah. Al-Qasbah itu ya di daerah Eropa. Jadi 2 tempat itu yang menjadi tempat dia mengajar utama. Selain itu dia juga mengajar di sekolah-sekolah, khususnya Mesir dan juga Eropa. Jadi sekolah-sekolah di bawah di universitas dia banyak mengajar. Sambil dia merampukan banyak kitab-kitabnya yang harus selesai di fase beliau itu, di fase kehidupan beliau terakhir itu. 24 tahun dia dalam urusan itu. Nah, Al-Azhar
menerima dikarenakan intelektualitas beliau di zaman itu sudah tidak diragukan. Sepak terjangnya juga Sudah tidak diragukan. Nah, Al-Azhar itu termasuk universitas tertua. saat itu sudah ada ya. Sudah ada. Oh, Al-Azhar itu kan tertua kedua, Pak. Yang pertama itu Universitas Qarawuin ya. Apa itu? Qarawuin atau apa, saya jadi lupa namanya. Ya, yang di Eropa. Itu beda sedikit dengan Universitas Al-Azhar. Beda tipis tahunnya. Tahunnya kalau yang Qarawuin itu 823 Masehi loh. 823. Iya, 823 Masehi. Nah, kalau Al-Azhar itu 972 Masehi. Tapi uniknya Universitas Al-Azhar itu yang sudah didirikan 972 Masehi diresmikan oleh negara itu 1961. Serius. Jadi itu berapa puluh, Bukan berapa puluh lagi, berapa yang abad terlewati gitu ya. Baru kemudian diresmikan. Itu bisa 12 abad ya itu. Apa waktu itu belum sadar ya? Belum diresmikan itu. Peresmiannya 1961. Betul, makanya fakta terunik dari Al-Azhar itu berdiri 900-an tapi disahkan 1900-an, kan lucu itu ya. Tapi itu bukan berarti baru itu Al-Azhar muncul, bukan. Artinya simbolik saja, simbolik. Ya, simbolik oleh negara Mesir bahwa disahkan itu di 1961. Luar biasa itu, karena kan di setiap zamannya itu setiap kerajaan yang terus beralih, Al-Azhar tetap dilestarikan. Dulunya kan hanya masjid sebenarnya. Masjid itu yang kemudian dijadikan sekolah, dijadikan universitas. Jadi sebelum dia menjadi universitas besar hari ini, dia berawal dari masjid. Kemudian ada kajian ilmiah sampai kemudian jadikan, kalau begitu jadikan universitas sekalian. Ya, jadikan luar biasa. ma'had itu. Dari kecil. Betul. Seperti itu. Nah, dia mengambil Ibnu Khaldun sebagai intelektual Muslim yang datang di Eropa. Nah, salah satu guru besar juga di sana. Tapi memang di zamannya juga Al-Azhar. Tapi memang di zamannya juga buku-buku beliau sebenarnya sudah diteliti. Buku beliau itu sudah digandrungi sebenarnya oleh para ilmuwan. Oleh para ilmuwan Muslim di zamannya. Itu sudah diteliti sebenarnya. Padahal di zamannya beliau. Luar biasa sebenarnya Al-Ibar itu. Nah, keterpurukan itu adalah setelah kemunduran peradaban kaum muslimin setelahnya, yang kemudian jauh dari intelektualitas di seluruh dunia muslim. Maka terkuburlah itu Al-Ibar. Terkuburlah itu kitab-kitab, salah satunya ya kitab-kitab Ibnu Khaldun itulah. Baru kemudian berapa ratus tahun kemudian baru orang bongkar lagi, baca lagi. Jauh itu. Ketika baca ya relevansi yang luar biasa. Tapi yang juga termasuk fakta unik ya, dari Al-Ibar yang segitu banyak, justru yang terkenal mukadimahnya. Betul. Itu buku satunya itu. Ya, justru ada nggak lucu ya, ada kitab terkenalnya pendahuluannya. Orang kan terkenal itu kan harusnya dagingnya gitu ya. Betul. Ini malah terkenal pendahuluannya. Tapi saya berpikir jangan-jangan begini. Mungkin Eropa itu baru pendahuluannya saja sudah kagum gimana isinya. Artinya dengan pendahuluannya saja mereka sudah bisa membuat satu korelasi besar di postmodernitas ini hari ini dengan pluralitas dan hermeneutikanya, bahwa dari nilai-nilai yang ada di mukadimah itu sudah bisa menjawab tantangan hari ini secara teori dan relevansinya itu. Makanya sampai hari ini, saya katakan sampai hari ini tetap digali. Salah satunya oleh itu guru besar Brian Estuna, itu salah satu guru besar di sana. Itu kan rangkuman ya, baru rangkuman Al-Ibar itu ya. Betul, baru rangkuman, baru berbicara tentang ilmu sejarah. Ini saya katakan tadi yang katakan ilmu sejarah itu hanya 40 sampai 50 halaman saja. Ini dirangkum karena nanti akan dia jelaskan di jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat, jilid kelima. Ya, itu dia akan menjelaskan di situ. Itu baru rangkuman
peradaban manusia, tentang kerajaan A, B, C. Itu dia aku nanti hasilnya ke sana. Nah, baru rangkuman saja orang-orang Eropa sudah melihat dan sudah bisa melihat, mengamati tentang teori-teori Ibnu Khaldun. Wah, tepat ini. Padahal dagingnya belum dibaca. Betul. Itu luar biasa. Tapi uniknya mereka bisa memahami kualitas bahasa Arab yang ditulis oleh betul, kualitas keilmuan dan kualitas intelektualitas Eropa jelas di atas rata-rata, Pak. Kan mereka juga dewa penelitian masalahnya. Yes, profesor banyak. Iya, ketemu dengan penelitian lagi. Ini makanan saya. Ini enak nih makanan nih. Kan begitu. Coba kalau ketemunya sama negara yang penelitian tidak jadi bahan utama. Ya, yang lembaga penelitiannya menjadi masalah gitu. Itu kan. Iya, adalah begitu. Kan jadinya turun tuh. Iya. Bahkan ini apa maksudnya, ini nggak jelas ini kan gitu, karena dia tidak basi. Nah, ketemu di Eropa yang memang penelitian itu menjadi Tuhannya. Oke. Wah, ini pas Kebiasaan mereka gitu ya. kebiasaan begitu. Mereka terkagum-kagum tidak hanya sebatas masalah tentang ilmu sejarah. Nah, kenapa ilmu sejarah didahulukan oleh Ibnu Khaldun? Karena orang sebelum meneliti, kata beliau, orang sebelum meneliti kemasyarakatan, masyarakat dan komposisi sosiologisnya, orang harus menghubungkan itu dengan pengamatan histori. Nah, kalau pengamatan historinya keliru, maka orang tidak akan mampu meneliti masyarakat dan peradaban secara benar. Muncullah teori itu, maka dia diawali dengan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarahnya sudah rusak, maka tidak akan beres setelahnya.